Baiklah, saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini masih berbicara tentang roti kehidupan. Minggu-minggu ini seperti minggu-minggu yang kemarin masih berbicara tentang roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan tema renungan pada minggu hari ini yaitu siap berpelayanan bersama Tuhan Yesus. Siap berpelayanan bersama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelumnya saya akan bercerita sedikit kepada Ibu bahwa kemarin, begitu tepatnya pada hari tanggal 16 kemarin, hari apa itu ya? Jumat Kliwon lagi apa nih? Pon. Jumat Pon begitu. Iya, tidak apa-apa, itu hari Jumat Kliwon lagi pahit. Nggak masalah. Dan mungkin kemarin tanggal 16 itu dengan kasat mata saya melihat ada penampakan yang luar biasa. Di sana ada wajah Yesus sedang mencurahkan Roh Kudusnya kepada banyak orang. Ini luar biasa. Dengan ingin tahu penampakannya, saya juga ingin tahu. Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Nah ini semua itu ini tidak asing warga kita semua, campur baur. Ini agak lama videonya, mungkin kurang lebih 3 menit Bapak dan Ibu. Coba kita lihat aja. Karena di sana ada penampakan. Oleh karena itu jenengan jangan berkedip. Kalau berkedip sekedip pun nggak kelihatan wajahnya. Dia akan lewat. Ya. Karena ini ambil gambarnya malam. Nah, semangat sekali mereka. Terus ya. Nah, ini juga sahabat kita satu pelayanan. Nah, ini momen yang luar biasa. Yang langka nggak akan terjadi lagi. Jadinya ini cuma setahun sekali. Ya, habis bernyanyi bersama, bersemangat bersama, saling mendukung, saling memberi semangat, makan-makan sekarang. Ya, habis bernyanyi terima berkat, berkatnya merah putih loh, nggak main-main ini Bapak dan Ibu, merah putih. Nah, di sana ada Pak Mudir nyanyi, saling melayani mereka, saling berbagi, saling memberi. Tidak membedakan agamanya apa, iman keyakinannya apa, tidak membedakan latar belakang pendidikannya, status sosialnya tidak ada. Mereka bersuka cita, baik yang kecil maupun yang tua, tua muda, banyak di sana. Membawa, nah ini orang tua kita, senior, saya hormat sekali dengan beliau. Ya, coba makan sama-sama. Nah, kalau semua kebahagiaan, karena di sana tidak ada yang rakus, ya sama-sama makan, pulang dapat berkat sama sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi tidak ada yang kelebihan, juga tidak ada yang kekurangan. Nah, ini Pak Mudir luar biasa. Nah, kita perhatikan saja
Di sini ada pelajaran hidup yang perlu kita ambil, perlu kita hayati. Nah, kecil-kecil bersuka-cita semua bersama-sama. Ya. Sekarang saya mau bertanya, Bapak Ibu sudah ketemu wajah Tuhan Yesusnya? Dalam penampakannya sudah ketemu seberapa Roh Kudus dicurahkan? Bukan ini waktu pembuatan. Ya, ini tadi berkedip enggak? Kalau berkedip ya nggak kelihatan. Makanya tadi kita bilang jangan berkedip biar tahu wajah Yesusnya begitu. Iya. Berkedip enggak? Jelas di sana ada penampakan yang luar biasa. Kalau kita kembali ke kitab Kejadian, Bapak dan Ibu. Kalau kita kembali ke Kejadian pertama ayat 26. Di sana apa kata Tuhan? Kejadian pertama ayat 26. Tuhan mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan siapa? Ayo mau dijawab. Baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Kalau Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan kita, berarti kita ini gambar sinten? Kita ini gambar siapa? Gambar tuh? Iya, Bapak dan Ibu. Saudara dan saya ini gambar Tuhan. Jelas. Sebelum semuanya ditulis di dalam Alkitab ini, pertama kali Kejadian itu mengatakan baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Berarti panjenengan kalian pulang gambaripun Gusti Allah, gambaripun Yesus Kristus. Berarti di dalam video tadi nampak jelas penampakan gambar Tuhan siapa? Di dalam video tadi loh. Kalau kita diciptakan segambar dengan Allah, berarti yang joget di dalam video tadi, yang berbagi kasih bernyanyi bersama-sama, itulah gambar Allah. Loh, Roh Kudusnya mana pacarku? Kok aku mau digerojok? Kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu, kalau Roh Kudus digerojok kayak baru mak gerojok. Apakah kita kira begitu? Kalau kita menantikan penglihatan Roh Kudus digerojok seperti air sampai kapanpun, kita tidak akan bisa melihat bentuknya Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, akan tetapi kita bisa merasakan sentuhan Roh Kudus itu. Di dalam video tadi Bapak Siono makan baru-baru dengan teman-teman, tidak ada yang berebut. Saudara kita tidak seiman bisa bernyanyi bersama-sama, makan bersama-sama, tidak ada berebut. Berarti Roh Kudus sedang menyertai mereka. Kalau mereka berebut, apalagi bertengkar, rebutan makanan, Roh Kudus gak di sana, Bapak dan Ibu, karena Roh Kudus tidak suka bertengkar. Ini bukti mereka mampu menghilangkan rasa egoisme pribadinya. Mereka mampu mengesampingkan kepentingan golongannya. Mereka juga mampu membaurkan status sosialnya. Kaya miskin, tua muda bersatu. Itu kalau tidak kerja Roh Kudus tidak akan pernah terjadi. Ini kan pekerjaan Roh Kudus. Mereka mampu menyatukan tujuan dan harapan di dalam satu komando. Bapak dan Ibu ingat, ini ada yang komando video tadi Bapak dan Ibu. Dalam satu komando. Dalam satu komando. Mereka mampu kepentingan pribadi dipinggirkan, rasa egoismenya dipinggirkan, status sosialnya dipinggirkan, menyatukan tekad dan semangat untuk menjunjung tinggi sebuah kebersamaan. Demi terciptanya peringatan UTNI yang ke-79. Ini
kalau nggak bicara kudus nggak akan terjadi. Begitu juga Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita menyimak bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu menceritakan atau menegaskan bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus ingin menegaskan kepada banyak orang bahwa dirinya itu adalah roti kehidupan. Berulang kali Tuhan mengatakan, akulah roti yang hidup, akulah roti yang dari surga. Jika engkau tidak makan darah, tidak minum darah dan makan dagingku, engkau tidak akan mempunyai hidup dan kehidupan. Yesus ingin menegaskan itu berulang kali agar siapapun yang percaya kepadanya mendapatkan kedamaian dalam hidup. Ini penting. Jadi siapapun orangnya apabila di dalam hidupnya tidak menemukan kedamaian, tidak menemukan kebahagiaan, apakah mereka sudah makan roti hidup? Atau belum? Jawaban ada di dalam hati kita masing-masing. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana pada saya bisa memakan daging Kristus? Bagaimana saya bisa meminum darah Kristus? Ini pertanyaan sama seperti yang ditanyakan orang-orang Yahudi ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Engkau harus makan dagingku dan minum darahku. Orang-orang Yahudi berkata, beradu argumen yang mengatakan bagaimana Yesus, anak seorang tukang kayu, bisa memberikan dagingnya dan darahnya untuk kita, untuk dunia. Ini nggak benar. Ini kata orang-orang Yahudi. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diberi makan daging Kristus, diberi minum darah Kristus melalui perjalanan kudus yang kemarin sudah kita lakukan. Bagaimana kita bisa menghayati dengan baik dan benar arti dari sebuah perjamuan kudus itu, Bapak dan Ibu? Karena makan daging Kristus, minum darah Kristus, berarti kita ini dilebur menjadi satu, meleburkan diri di dalam jiwa Kristus. Karena dengan demikian Kristus ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam diri Kristus. Seperti yang dikatakan, kita tidak akan pernah mempunyai suatu kehidupan, kita tidak akan pernah mempunyai suatu pengharapan yang luar biasa apabila kita tidak ada di dalam diri Kristus. Oleh karena itu, sebagai nas bacaan pada pagi hari ini saya ambil dari ayat 56. Saya baca kembali, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini jelas Bapak Ibu. Kita semua percaya Yesus. Tinggal kita bagaimana memaknai arti dari sebuah perjamuan kudus. Kita bisa memaknai bagaimana memakan daging Kristus, bagaimana kita minum darah Kristus. Gampang sebetulnya kalau kita melihat apakah orang ini sudah minum darah Kristus, apakah orang ini sudah menyatukan diri di dalam Kristus, apakah orang ini belum. Ciri-cirinya mudah sekali Bapak dan Ibu. Kalau hidup seseorang itu masih gundah gulana, sering menghadapi persoalan yang tidak ada jalan keluar, berarti mereka kurang bisa memaknai arti dari memakan daging Kristus. Berarti dirinya belum menjadi satu, melebur menjadi satu dengan jiwa Kristus, karena mereka sulit memecahkan persoalan di dalam dunia. Jangankan memecahkan persoalan yang terjadi di lingkungan kanan kiri, di dalam organisasi, memecahkan persoalan hidup di dalam dirinya saja belum mampu. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita harus bisa mengatasi segala problema dan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang utama. Setelah kita menyelesaikan kehidupan kita dengan baik, apapun persoalannya harus diselesaikan dengan baik. Kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, baru kita bisa berpelayanan bersama Yesus dengan baik. Siapapun orang yang tidak pandang bulu Bapak dan Ibu, saudara dan saya sama.
tugas dan pelayanan sama. Dimanapun saudara berada, di situ tempat berpelayanan yang sebenarnya. Ini yang penting. Pelayanan yang baik-baik, Bapak. Ya memang kita sadari bahwa kita ini tidak sempurna. Kita sadari kita ini memang tidak bisa melakukan hal yang terbaik. Kesempurnaan hanya pada Tuhan. Akan tetapi Tuhan Allah memberikan waktu. Makanlah dagingku, minumlah darahku, agar engkau melebur menjadi satu dengan diriku dan mampu melakukan pelayanan dengan baik dan sesuai dengan rencana Tuhan. Itu yang diminta. Untuk menata segala sesuatunya menjadi lebih baik, tugas yang utama tatalah kehidupan kita terlebih dulu. Bagaimana kita bisa menata orang lain kalau hidup kita sendiri tidak tertata? Ini kan bertolak belakang. Bagaimana kita bisa mengarahkan orang lain ke jalan yang benar kalau hidup kita sendiri kurang benar? Berat pada ibu, berat. Saya mengatakan demikian karena saya merasakan hal ini. Sebesar apapun kesalahan kita semua, sebesar apapun kekeliruan yang kita hadapi, sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, kembalilah ke jalan Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat kita bersama untuk memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat, yang penting kita mau. Sudah dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi kita ingin tekankan, marilah kita bersama-sama memaknai arti dari sebuah perjamuan kudus yang terlalu sering kita lakukan, agar hidup kita benar-benar mampu menjadi satu, melebur di dalam diri Yesus dan Yesus ada di dalam diri kita. Kalau sudah demikian, jadinya kita akan mampu melakukan hal yang terbaik, melayani diri kita sendiri dengan baik, melayani orang lain dengan baik, saling melayani, saling menghargai. Kita kesampingkan kepentingan pribadi kita, kesampingkan rasa egois kita, agar kehidupan sosial bermasyarakat kita semakin hari semakin damai, semakin hari semakin kondusif, apalagi di jemaat yang kita cintai, GKJ Katolik. Ada amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.